Halo netizen, kali ini kita ada Kia Sonet. Nah, ini mobil yang lumayan lagi hype banget ya di Indonesia. Jadi ini adalah sebuah mini SUV baru yang kelasnya sedikit lebih kecil di bawah kakaknya, si Seltos. Dan kalau di sini itu kan Seltos bisa dibilang sebagai lawannya Honda HR-V. Jadi udah kebayangkan dia ukurannya seberapa. Dan di Indonesia so far lawannya baru satu aja ya, si Nissan Magnite. Dan sebentar lagi juga akan ada rival baru yang berasal dari duo merek besar ya, yaitu Toyota Race dan Daihatsu Rocky. Dan ini adalah unitas dari Kia Indonesia yang lagi kita pakai untuk review jalan di Kendara. Untuk review jalannya buat kalian yang pengen nonton seperti apa, bisa lihat link di description di bawah kalau videonya udah tayang ya. Oke, sekarang kita bahas in-depth review dulu ya. Dan yang keren dari si Sonet ini, terutama yang dari tipe tertingginya ini kan tipe Premier ya, dia punya fitur namanya Remote Engine Start. Sebelumnya kita lihat kuncinya dulu ya. Jadi kuncinya tuh kayak smart key Kia pada umumnya ya, di belakang ada logo Kia dan ada tombol lock, unlock, tombol buat remote startnya dan tombol untuk membuka bagasi. Dan cara untuk remote startnya itu tinggal kita pencet lock, terus kita hold atau tahan tombol yang ada panahnya ini. Nah, langsung deh mesinnya nyala. Dan dia juga tetap berfungsi ya, alarmnya, immobilizer. Jadi kalau misalnya kita masuknya nggak pakai kunci, itu nggak akan bisa dijalanin mobilnya. Dan kerennya juga khas Kia, kalau misalnya kita mendekat sambil ngantongin kunci, spionnya itu akan membuka, seakan menyambut kita gitu ya. Dan dia juga sudah punya smart entry nih untuk yang tipe teratas ini. Jadi di sini ada tombol hitam yang bisa digunakan untuk membuka dan mengunci. Oke, kita masuk ke dalam. Dan yang keren juga untuk di tipe Premier ini adalah joknya. Jadi di sini joknya udah kulit, dan kerennya juga sudah ada airbag di bagian samping. Untuk pengaturan jok pengemudi dia bisa naik turun, recline, dan sliding. Dan kerennya juga di bagian joknya ini juga ada stitching warna merah dan motif perforated yang warna merah juga. Oke, sekarang kita masuk, dan karena dia juga sudah pakai smart key, jadi cukup kita injek rem aja dan tekan start stop engine button yang ada di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesinnya. Oke, halus juga ya mesinnya. Oke, yuk langsung kita tutup aja ya. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam kabinnya Kia Sonet. Dan kita mulai dari setir dulu seperti biasa. Untuk setirnya juga ini setirnya langsung diambil dari kakaknya, si Seltos. Dan kerennya juga di sini tuh di dalamnya tuh selain dilapis kulit, dia juga udah ada red stitchingnya nih atau jahitan merahnya. Jadi kata lebih sporty juga ya. Sama di bagian spok bawah sini juga ada emblem Sonet. Dia pastinya udah ada airbag dan klakson. Pengaturan tilt aja sih, belum teleskopik seperti Seltos. Dan di sebelah kiri ini ada tombol untuk pengaturan volume, ganti track, voice command, ganti mode, angkat tutup telepon, dan kayak menu favorit gitu ya. Yang sebelah kanan ini untuk pengaturan MID, sama yang sebelah kanannya itu untuk cruise control. Di belakang setir juga ada tuas lampu, dan khasnya Hyundai Kia ya. Jadi kalau kita mainin tuas lampu atau tuas wiper, dia itu ada simbolnya di MID. Jadi kita nggak salah puter ya. Atau kita nggak perlu nyari-nyari lagi kita nggak perlu nengok ke tuasnya, ini tuasnya posisinya udah pas atau belum gitu. Dan untuk pengaturan wipernya dia belum auto, tapi ada intermittent timernya, sama ada pengaturan wiper belakang 2 speed. Untuk gas clusternya juga ini lumayan sporty ya. Jadi tachometernya tuh besar di sebelah kiri, speedometer digital, dan di sebelah sini tuh ada layar MID yang berwarna, walaupun nggak segede produk-produk Hyundai Kia yang lain, tapi tetap berwarna dan fiturnya juga lengkap ya. Sama yang paling kanan ada fuel gauge sama temperature gauge. Di sini tuh ada informasi kayak indikator transmisi, ada range, di bawah ada temperatur udara luar dan odometernya. Di sini ada drive info, jadi kayak trip A-nya atau trip B-nya gitu. Ada fuel economy juga. Ini dalam kotanya irit banget ya, bisa 13 km per liter, dan untuk rute tolnya juga lumayan irit, 19,3 km per liter. Dan di sini juga ada tire pressure monitoring system. Di bagian user settingnya juga banyak nih illuminationnya atau brightness panel instrumen ini bisa diterang redupin, settingan pintu, auto locknya sama auto unlocknya bisa diatur.
convenience. Welcome mirrornya tadi ya, pas kita ngedeketin mobil spion akan ngebuka itu juga bisa diaktifin. Wireless chargingnya bisa dinyalain. Wiper light display tadi tuas indikator kalau kita mainin tuas itu bisa dimatiin, dan ada IC road warning. Pengingat servis juga bisa diaktifin, dan di bagian other ini untuk settingan fuel ekonominya, bisa ganti unit konsumsi BBM, ganti settingan temperatur, dan ada settingan TPMS-nya juga mau pakai unit apa, dan ada buat ngereset ke settingan pabrik. Dan kerennya juga kalau kita masukin gigi mundur, dia tuh ada indikator sensor parkirnya di bagian MID. Jadi nggak cuma bunyian doang ya, tapi ada guidance secara virtualnya di bagian MID. Keren juga. Lanjut ke sebelah kanan, di bagian sini tuh ada ventilasi AC. Yang kerennya tuh di bagian sini tuh ada panel warna piano black gitu ya, yang sebetulnya kalau di India tuh ada juga yang warna silver yang lebih keren lagi sih. Di bagian bawahnya ada tombol untuk mematikan stability control dan traction control. Tadi ada start engine button. Di bawahnya sini ada tuas, bukan tuas ya, ini tempat fingering sama electrical yang lain. Ada tuas muka kap mesinnya di sebelahnya. Untuk pedal juga masih model gantung, cuma kerennya ini udah model yang metal finish gitu ya. Sama di sebelah kiri ada footrest yang lumayan lega. Untuk door trim di bagian atasnya sih plastik ya. Yang empuk tuh cuma di bagian armrest ini doang. Handle-nya juga dia udah model yang warna satin silver gini, dan di bagian sini tuh ada pengaturan yang lengkap nih buat spion, bisa dilipat secara elektrik, ada tombol central lock, auto up down power window di sisi pengemudi aja, sama ada window lock. Di bagian bawah, nah ini juga keren nih, di sebuah mobil gak nyampe 300 juta, dia punya speaker dari Bose Audio, dan audio juga enak, jadi beneran Bose yang selayaknya gitu. Di bagian door pocket ini juga lumayan gede, ada tempat penyimpanan, dan kerennya juga di bagian sini tuh ada lubang kecil yang buat naruh payung ibu-ibu gitu loh. Jadi bisa dilipat dan masukin di bagian sini. Praktis banget. Di bagian atas ada sun visor pengemudi yang polos ya, cuma ada card holdernya aja. Di bagian tengah sini ada tempat naruh kacamata, ada spion tengah manual dimming. Lampu kabin masih halogen tapi bisa nyala individual kanan kiri, dan kerennya juga dia punya sunroof. Ini sunroof proper loh, beneran bisa dibuka kacanya. Plafonnya juga bisa ditutup secara manual. Untuk yang sebelah kiri dia ada vanity mirrornya, dan kalau kita lanjut ke bawah dia udah pakai head unit yang integrated sama mobilnya gini ya, jadi udah kayak produk-produk Hyundai Kia kebanyakan. Dan highlight dari head unit ini juga dia punya fitur namanya sound mood lamp. Dia punya ambient light yang bisa ngikutin irama dari lagunya. Jadi kalau misalnya kita lagi nyetel lagu terus kita ada dentuman dari speakernya, itu tuh bakal ganti-ganti gitu sih. Jadi ini keren banget. Atau kita bisa set di bagian glow only. Ini ya udah ngikut warna yang kita pilih aja, kayak warna biru dia tetap warna biru, warna merah dia tetap warna merah, dan brightness-nya juga bisa diatur. Dia juga ada koneksi Apple CarPlay dan Android Auto. Yang kerennya dua-duanya ini sudah wireless, jadi kita nggak perlu colokin pakai kabel USB lagi ya. Ada user manual juga. Di sini ada voice memo juga nih, khasnya mobil Hyundai Kia. Jadi kalau kita tiba-tiba punya ide di jalan gitu ya, kita bisa ngerekam suara kita biar kita bisa nyatet pas sudah nyampe tujuan nanti. Ada sambungan radio pastinya, dan udah ada Bluetooth juga. Dan kalau kita masukin gigi mundur, dia sudah ada kamera mundur yang lengkap dengan adaptive guideline. Jadi kalau kita putar setir, garisnya ikutan belok juga. Terus di bagian setupnya, ini setupnya general sih, kayak kurang lebih settingan buat suara, koneksi sama settingan mobil buat AC doang sih, nggak begitu penting. Dan lanjut ke bagian bawahnya, ventilasi AC yang di samping dashboard tadi juga sama nih kayak di tengah. Untuk AC juga udah keren, dia sudah climate control single zone yang sudah auto climate. Jadi tinggal pencet auto, kita pilih suhunya, nanti si fan speednya akan menyesuaikan dengan kondisi temperatur yang kita pilih ya. Cuma emang kalau di
Sonet yang versi Indonesia ini dia nggak punya defroster depan ataupun defogger belakang. Cuma ya nggak begitu kepake juga sih, maksudnya nggak sering dipakai kan, jadinya di Sonat pun masih oke lah, nggak apa-apa. Untungnya untuk arah AC yang ke kaki tetap ada, dan di bagian bawah sini tuh ada buat sirkulasi udara, tadi auto climate-nya di sini dan off-nya di sebelah kanan bawah. Di paling bawah sini juga ada tombol-tombol yang spesial banget nih. Jadi dia punya ventilated seat yang bawaan pabrik. Ini keren banget nih. Biar 3 level, dan itu ada di jok depan. Di sebelah sini juga ada tombol untuk mode berkendara dan mode traksi ya. Jadi kayak di Seltos juga kita bisa pilih mode berkendaranya, ada Eco, normal, dan Sport. Untuk mode tractionnya juga kita bisa pilih ada mode Snow, Mud, atau Sand, salju, lumpur, pasir. Oke, di bagian bawahnya sini ada wireless charger yang kalau kita lihat di sini itu ada kisi-kisi AC-nya. Jadi kalau wireless charger ini kan kadang kalau kita taruh HP handphone kita di sini kan kadang suka bikin handphone kita panas ya. Dan dengan ventilasi AC sesimpel ini aja bisa mengurangi kemungkinan handphone kita tuh untuk kepanasan atau overheat dan berhenti ngecas. Jadi kita bisa ngecas di bagian sini tuh bisa lebih lama lagi ya. Di bagian bawahnya ada power outlet 12 volt, ada 2 buah USB, dan ini tuh ada tempat terbuka gini ya untuk menyimpan barang. Di belakangnya ada transmisinya, dan untuk tipe tengah sampai tipe tertinggi dia ada transmisi ini ya, CVT, yang kalau kata Kia itu IVT, Intelligent Variable Transmission. Jadi sebetulnya ini CVT biasa, dia tetap ada manual mode-nya juga nih kalau kita mau engine brake. Tapi yang kerennya dia kalau misalnya kita injek gas 40% sampai full, dia tuh bisa mensimulasikan ala-ala transmisi matic konvensional. Jadi kalau kita bejek, ini tuh bener-bener kayak matic biasa lagi ganti gigi. Bahkan di RPM takometernya itu beneran kayak dia tuh RPM-nya turun sedikit dan mobilnya tuh agak nyentak, biar kesannya tuh kita kayak pakai transmisi matic konvensional. Nggak berasa sama sekali kayak CVT biasa gitu. Ini pinter banget transmisinya. Dan untuk yang tipe-tipe di bawahnya dia ada manual 6 percepatan. Di belakangnya ada parking brake, ada 2 buah cup holder, dan di tengah sini ada tempat penyimpanan buat handphone. Di belakang sini juga ada tempat penyimpanan buat barang-barang lagi. Untuk glove box belum soft opening, dan sudah ada airbag juga di bagian dashboard ya. Jadi airbag untuk tipe teratas ini udah 6 titik. Oke, jadi kayaknya segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Kia Sonet ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakang dari si Kia Sonet ini ya. Nah, untuk di kabin belakang ini adalah posisi berkendara gue tinggi 170 cm, dan di belakang sini masih ada sekitar 3 jari. Jadi masih cukup oke untuk sebuah mini SUV gini ya. Dan by the way ini juga mobilnya itu nggak begitu panjang ya, cuma 4 meter lebih dikit. Jadi untuk legroom di belakang ini masih lumayan lega. Di belakang jok depan juga ada seat back pocket, bahkan yang sebelah kiri ada 2 nih, atas sama bawah. Dan yang kerennya juga, ini tuh khas mobil India banget ya. Di belakang center console ini ada ventilasi AC. Masih ngikut depan, tapi ini tambahan yang udah cukup banget lah untuk sebuah mobil di bawah 300 juta gini. Jadi AC yang di depan tuh nggak perlu kenceng-kenceng, cukup ngandalin dari sini aja itu udah cukup banget. Dan di bawahnya juga ada 1 buah input USB lagi, sama ada tempat buat nyero barang-barang atau handphone kalau misalnya kita lagi ngecas di sini. Untuk di joknya juga dia udah ada headrest 2 buah. Yang di tengah sih emang sayangnya belum ada, tapi enaknya di sini tuh kalau nggak ada orang ini bisa diturunin. Dia ada armrest dengan 2 buah cup holder. Untuk seat belt tengah juga cuma 2 titik ya, jadi disarankan untuk anak kecil aja yang di tengah. Tapi tetap ada isofix juga nih buat naruh kursi bayi di sebelah kiri sama di sebelah kanan. Untuk di belakang sini juga kerennya, walaupun dia mobil 2 baris tapi dia ada kayak kaca kecil gitu ya, jadi buat nambah cahaya masuk dari luar. Ada grab handle. Di tengah sini juga ada 1 lampu lagi. Di sebelah kanan ada grab handle dan ada gantungannya. Untuk door trim belakang dia sama seperti di depan, atasnya plastik, cuma di bagian armrest ini aja yang empuk. Untuk power window dia ada elektrik dan turunnya lumayan lah. Di bagian bawah juga ada
cup holder nih di pintu, dan audio Bose-nya juga lanjut sampai ke belakang. Oke, kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari si Kia Sonet ini. Yuk sekarang kita lihat ke eksterior. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesin dulu ya. Nah, untuk mesinnya ini juga spesial nih. Jadi untuk di pasar Indonesia, Kia memasukkan mesin 1500 cc 4 silinder naturally aspirated yang namanya itu Smart Stream. Dan di negara asalnya, jadi kan Kia Sonet ini kan dia CBU dari India ya, mesin ini tuh nggak ada di sana, tuh dijualnya cuma 1200 cc NA kayak di Picanto gitulah kurang lebih, atau mesin 1000 cc turbo. Sedangkan buat di Indonesia dia memasukkan mesin Kia Seltos versi Cina. Jadi ini mesinnya tuh bener-bener beda, nggak ada di Sonet manapun, cuma di Indonesia aja. Tenaganya juga lumayan gede loh untuk sebuah mini SUV gini, dan apalagi dia mengingat dia mesinnya NA kan ya, dia tenaganya 113 horsepower dan torsinya 144 Nm. Jadi udah mirip-mirip tenaganya Honda HR-V atau Nissan Juke lah kurang lebih. Dan untuk transmisinya tadi ada dua ya, 6 speed manual atau transmisi IVT, Intelligent Variable Transmission, dua-duanya ke roda depan. Untuk ruang mesin juga standar lah ya, mobil-mobil Kia juga rapi-rapi. Emang sih di bagian cupnya ini belum ada instalasinya, tapi oke lah. Dan itu langsung kita tutup aja. Besi juga tebel, jadi berat. Dan untuk tampilan depannya juga ini unyu banget, unyu garang, apalagi dengan warna birunya ini, yang ini juga warna si Seltos sih. Ini tuh cakep banget, apalagi dengan aksen Kia modern yang ala-ala hidung macan ya, namanya kan Tiger Nose ya. Ini tuh ganteng banget. Di bagian grillnya nih bisa kelihatan nih, dia tuh aksennya Tiger Nose. Dan kalau kita lihat di aksen-aksen di grillnya, ini juga ada kayak aksen Tiger Nose. Di cupnya juga tuh, cupnya tuh agak turun, dan di bagian bumper bawah itu juga agak naik di tengah. Dan chrome di bagian tengah sini juga ada ornamen knurling effect kayak di bagian ventilasi AC-nya tadi ya. Bahkan di bagian atas kaca tuh juga ada efek Tiger Nose, jadi atapnya tuh agak turun gitu. Dan di bagian bawah juga ada aksen underguard yang kayak taring gini ya. Sebetulnya ini tipe yang biasa gitu ya, maksudnya yang tipe non GT line kalau yang di India. Karena yang di India itu ada yang versi GT line yang bumpernya lebih heboh lagi, cuma emang sih di Indonesia tuh nggak masuk. Untuk lampunya juga keren nih untuk yang tipe atas-atas ya, jadi dia sudah menggunakan lampu LED. Walaupun dia belum proyektor, dia masih reflektor. Di sini ada DRL-nya, terus ada lampu utamanya. Dan kerennya juga walaupun dia masih reflektor, ternyata lumayan terang loh. Sennya juga udah LED, dan di bagian bawah dia juga ada fog lamp halogen, dan dia modelnya reflektor gini ya. Ya bisa diganti sih kalau misalnya kita nggak suka. Untuk velg juga ini modelnya juga keren banget, kayak kipas-kipas. Dan dia bannya masih ban dari asal India ya, bannya Apollo Alnak 4GS, ban aja udah 4G ya. Dan ukuran bannya dia 215 60 R16. Untuk rem depan disc brake, belakang tromol, dan teknologi pengereman udah lengkap ya, ABS, CBD, brake assist, traction control, dan stability control juga udah ada. Lanjut ke bagian bawah, di bagian pintu bagian bawah situ di kledingannya juga ada list warna silver kayak di handle pintu dalamnya. Spion di sini juga ada lampu sen LED-nya, handle depan belakang udah chrome, dan ada window line yang chrome di bagian bawah. Untuk roof rail ini juga aksennya bagus, dia two tone gitu, dan kayak Seltos juga dia tuh ada bagian yang ngambang gitu di bagian belakangnya. Cuma ini emang buat penampilan aja ya, karena di sini ada tulisan nih caution do not load. Jadi ini sebetulnya nggak bisa dipakai buat naro roof box gitu ya, cuma buat styling aja. Dan di bagian belakang itu ada antena shark fin. Dan untuk bagian belakangnya emang sini agak kontroversial ya, tergantung selera sih. Soalnya buntutnya itu emang agak rata ya Kak, apalagi kalau kita lihat dari samping begini tuh bener-bener rata gitu. Banyak yang bilang kayak mobil habis ketabrak bis lah, tapi buat gue sih ini cakep loh, apalagi dengan lampu
LED barnya yang emang sih sayangnya dia nggak nyala yang di bagian tengah, tapi untuk begini aja standar itu juga udah lumayan keren. Untuk lampunya juga udah LED di bagian lampu senja sama lampu rem, cuma untuk sen sama mundurnya itu belum. Di atas juga ada HMR stop lamp yang masih halogen, dan untuk di kaca belakang dia cuma ada wiper ya, nggak ada defogger belakangnya. Untuk di belakang emblemnya juga simple, cuma emblem Kia dan emblem Sonet. Dan kabarnya di India sana itu udah ada yang pakai emblem Kia terbaru yang lebih keren itu ya, yang belum lama diluncurkan kalau nggak salah bulan Januari kemarin. Dan untuk kamera belakangnya itu juga tersimpan secara rapi di bagian tengah sini. Di bawah sensor parkirnya sewarna body di bagian underguardnya itu, dan di bagian bawah juga ada efek knalpot palsu. Lampu plat nomor juga masih kelihatan tuh, dia belum LED. Untuk bagasinya di sini ada tombolnya, tinggal kita buka aja, dan ini dia bagasi dari Kia Sonet. Emang sih dia nggak begitu lega, tapi untuk sebuah mini SUV dia masih cukup oke. Dan kerennya juga speaker Bose-nya itu ada subwoofernya, jadi subwoofer itu tersimpan rapi di belakang sini, cuma emang nggak ada emblemnya aja ya. Terus di bagian bawah lantai bagasi juga ada toolkit sama ban serepnya, ada lampu bagasi di sebelah sini, udah ada parcel shelf, jadi kalau kita naruh barang seperti ini nih, kita nggak bisa lihat barangnya dari luar ya, karena terhalang sama parcel shelf. Cuma emang di bagian jok belakangnya ini dia nggak bisa dilipat split folding, jadi kalau mau ngangkut barang yang lebih banyak, mau nggak mau dia cuma bisa ngangkut 2 penumpang di kabin depan aja ya. Ini harus dilipat full soalnya, kayak LCGC gitulah kurang lebih. Ya udahlah, kita tutup aja. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Kia Sonet tipe Premier tahun 2020 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata terhadap penyampaian review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.